Sebelum kita memulai seperti biasa kita membaca istighfar, ya. Kita perbanyak membaca istighfar, kita perbanyak membaca istighfar di setiap situasi dan kondisi, di setiap keadaan. Karena kata Syekh Imam Hasan rahimahullah berkata, aksiru minal istighfar, perbanyaklah membaca istighfar fi buyutikum, di rumah-rumah kalian. Jadi lagi di rumah, ketimbang bengong, ya, ketimbang ngelamun, bari masak, bari nyediain kopi buat suami, bari ngejemur pakaian, banyakin istighfar. Wa fi mawaidikum, dan di hadapan hidangan-hidangan kalian. Lagi nyuguhin makan, nyiapin hidangan makan buat suami, buat anak, banyakin istighfar. Astagfirullah, daripada nyiapin hidangan, bari nyanyi, nyanyinya cubit-cubitan, ya. Gimana ada cubit beneran, cubit-cubitan, baca istighfar ya Bu ya, sama-sama usiu nafsi wa iya. Wa fi turuqikum, dan di jalan-jalan kalian, ketika kita berjalan kemanapun, ya, dimanapun, perjalanan menuju pengajian, apalagi perjalanan menuju silaturahmi, kemudian ketika kita dalam perjalanan atau usaha, kita banyakin istighfar. Wa fi majalisikum, apalagi di majlis kalian, di majlis kita banyakin baca istighfar. Fa innakum ma tadruna mata tanzilul maghfirah, karena kita nggak tahu kapan ampunan Allah itu datang kepada kita, kapan Allah itu ngampunin dosa kita nggak tahu. Barangkali ketika kita di majlis atau di tempat lain, misalkan kita istighfar di hadapan orang banyak, khusyuk, tapi ketika kita sendirian, kita istighfarnya ya istighfarnya masa bodoh, beda. Barangkali ini lagi di rumah sendiri, kita istighfarnya asal-asalan, tapi di hadapan umum kita istighfarnya serius. Kan belum tentu kita diterima. Lagi di tempat keramaian kita baca istighfar, kita diampuni, kan belum tentu. Barangkali ketika di rumah Allah ampuni dosa kita dengan istighfar kita, dengan dalam keadaan menyendiri, dan kita nggak tahu. Fa innakum la tadruna mata tanzilul maghfirah, karena sesungguhnya kalian nggak tahu kapan ampunan itu datang. Karena ampunan itu hak prerogatifnya Allah, hak Allah, terserah Allah. Mau kapan itu terserah Allah, mau di mana itu terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apalagi kita membaca Sayyidul Istighfar, rajanya istighfar. Apa itu ya? Sayyidul Istighfar apa? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika
mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir. Artinya tahu? Belum apa? Kita apalin artinya. Biar lebih menghayati, ya, lebih meresapi bacaan istighfar kita lebih serius di hadapan Allah. Allahumma anta rabbi, ya Allah, engkau adalah Tuhan. La ilaha illa anta, tidak ada. Kenapa dicatat? Bukan dicatat. La ilaha illa anta, tiada Tuhan selain engkau. Khalaqtani. Makanya saya rekam video biar nanti kita bisa ya murojaah di videonya, nanti di share di grup. Nanti catatnya di video aja ya Bu ya, karena waktu. Nah di video aja, nanti dikirim di grup videonya. Hemat kita manfaatin teknologi. Khalaqtani, engkau menciptakan aku, wa ana 'abduka, dan aku adalah hamba-Mu, wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu, dan aku berada dalam ikrarmu dan janjimu sekemampuanku. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya, aku mengakui nikmatmu kepadaku. Wa abu'u laka bi dzambi, dan aku mengakui dosa-dosaku. Faghfirli, maka ampunilah aku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, maka sesungguhnya tiada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Ya, seperti biasa istighfar yang kita baca, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi taubatan 'abdillahi la yamliku li nafsihi dharran wa la naf'an wa la mautan wa la hayatan wa la nusyura. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semua. Amin ya Allah. Amin. Kemudian masih di Sayyidul Istighfar, menurut Syekh Imam An-Nawawi ada waktu-waktu yang tepat ketika kita membaca doa Sayyidul Istighfar. Kata beliau, kalau kita membaca Sayyidul Istighfar di pagi hari, kalau kita meninggal
di siangnya atau di paginya kita akan dijamin oleh Allah untuk masuk ke dalam surganya Allah. Kalau kita baca Sayyidul Istighfar di sore hari, ketika kita wafat di malam hari, maka kita dijamin oleh Allah untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah sholat pagi, siang, dan setelah sholat kita rutinkan baca Sayyidul Istighfar. Itu menurut Syekh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Baru mukadimah ya, belum materi. Buat aku juga berarti ya perkara ini udah ngegeleng gitu kan. Ya sebentar aja. Ibu yang saya hormati, keimanan dan ketakwaan yang sudah ada pada diri kita, mari kita jaga, kita pupuk, kita rawat, kita tingkatkan kualitasnya agar peningkatan kualitas keimanan kita itu lebih dominan, melebihi, lebih tinggi, lebih banyak dominan peningkatannya ketimbang urusan-urusan duniawi. Karena keadaan iman itu yazidu wa yanqus, kadang bertambah, kadang juga berkurang. Bertambahnya dengan apa? Cirinya yazidu bil ta'ah, bertambah dengan melaksanakan ketaatan. Kita semangat, kalau lagi semangat kita ibadah, kita menjalankan ketaatan kepada Allah, berarti iman kita tuh lagi naik. Makanya mumpung iman kita kalau lagi tinggi, lagi semangat, kita maksimalin, optimalin ibadahnya, amal solehnya, muamalahnya kita lebih tingkatin. Yang patuhnya, yang sunahnya, semuanya kita kerjain, kita upayain. Kemudian wayang bil maksiyah, dan berkurang dengan maksiat. Segan-seganan, mau sholatnya juga segan-seganan, malas-malasan. Itu cirinya iman kita lagi lemah. Yang dengan limpahan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mari sejenak kita melupakan hiruk pikuk kehidupan duniawi itu dan gemerlap perhiasannya, karena jangan sampai kita terlena terbuai dengan dunia. Jangan sampai lupa tujuan dan hakikat diciptakannya kita di dunia ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah Tuhan. Ad-dunya mazra'atul akhirah, dunia itu adalah tempat bercocok tanam, tempat untuk mengumpulkan bekal kita untuk menuju kehidupan yang kekal. Kemudian pada kesempatan yang istimewa ini di majlis ilmu yang insya Allah penuh dengan keberkahan ini, dan kita masih berada di penghujung bulan apa? Muharram. Di penghujung bulan Muharram. Hari keberapa sekarang kita? 26 kurang atur, 27 ya, kurang atur.
hari ke-27, sudah minggu ke berapa? Ke tiga apa keempat? Keempat ya, akhir. Ya udah minggu keempat, udah 27 hari kita isi lembaran catatan amal kita. Udah 27 hari. Kira-kira udah banyak perbaikan belum? Ya lembaran catatan amal kita yang disono. Dan apakah masih banyak noda-noda hitamnya, masih banyak ngegibahin orangnya catatan kita, apa masih banyak hasutnya sama orang, atau masih banyak bolong-bolongnya ibadahnya, atau sudah malah jauh lebih baik lagi. Kita berharap kepada Allah dan tentunya kita berusaha, mari kita perbaiki lembaran catatan amal kita. Dan kita berharap kepada Allah, jangan lupa untuk memohon tuntunan, bimbingan dan petunjuk dari Allah di setiap doa kita. Di setiap doa kita panjatkan mohon bimbingan, mohon tuntunan, mohon petunjuk. Karena itu tadi al-imanu yazidu wa yanqus. Belum godaan syaitan, belum godaan iblis, belum godaan dari manusia. Makanya jangan sampai lupa selipkan di doa kita permohonan untuk dibimbing oleh Allah dalam beribadah, beramal soleh, menjalankan ketaatan kepada Allah, dan jalan mengharap keridhaan Allah, mengharap maghfirahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ketika ruh kita diambil oleh Allah, kita kembali kepada Allah, kita termasuk ke dalam orang yang kembali kepada Allah dengan penuh keridhaan Allah. Mudah-mudahan ketika ruh kita diambil oleh Allah, kembali kepada Allah, kita diseru oleh Allah untuk masuk ke dalam golongan hamba-hamba. Mudah-mudahan ketika ruh kita diambil oleh Allah, kita diseru oleh Allah untuk masuk ke dalam syurganya Allah. Sebagaimana yang telah Allah tegaskan di dalam surat Al-Fajr ayat 27 sampai dengan ayat 30. Apa pasti apa? Cuman katakan saja. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Mesti apa? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mudah-mudahan ruh kita sesuai dengan apa yang telah diserukan oleh Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki, kembalilah kepada Tuhanmu, radiyatan mardiyah, dengan keridhaan dan diridhoi oleh Allah. Fadkhuli, kemudian apa? Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam apa? Golongan hamba-hamba. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Baik, itu saja, karena masih panjang lebar pembahasan kita, karena waktu juga sudah agak siang. Mudah-mudahan sedikit banyaknya bermanfaat buat kita semua dan untuk umat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita bersama-sama baca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika
wabarakatuh. Alhamdulillah kita mengingatkan supaya banyak kita banyak setelah dulu ya, supaya tidak masuk ya dulu jangan semuanya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada ini kejadian adalah kita berdoa untuk berdoa kita yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala sadatina sayyidina Rasulullah ajma'in. Amin amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya